Gimana nih caranya kita mau tahu ini barangnya bener nggak sih kualitasnya gitu, walaupun kita kadang-kadang udah pakai filter tuh ya, udah pilih toko yang terpercaya, tapi kan kita nggak bisa 100% yakin gitu kata-kata orang atau testimoni yang ada di kolom komennya. Silakan Mbak. Benar banget. Makanya memang nggak bisa dari satu perspektif atau satu sisi aja kita lihatnya, cuma dari bintangnya aja, cuma dari testimoninya aja, nggak bisa. Harus secara keseluruhan gitu. Kalau tadi Evelyn bilang bahwa salah satu caranya adalah dengan melihat apakah dia sudah bintang 5 atau belum, gitu ya. Kalau di marketplace itu bisa juga kita nggak cuma lihat sekedar dari testimoninya aja, tapi juga berapa lama waktunya atau usia akunnya. Ini bisa mengindikasikan kalau misalnya usia akunnya memang tidak terlalu lama, tapi kemudian testimoninya besar, tapi angka penjualannya tidak besar, nah kita patut curigai, gitu. Karena nggak bisa kalau misalnya memang angka penjualannya tinggi, testimoninya angkanya juga harus relatif sama, gitu ya, ada di angka yang sama. Ini mengindikasikan dia melakukan tindak yang lain, gitu ya, dia posting testimoni sendiri, gitu ya, menggunakan akun yang berbeda. Kalau misalnya memang itu real dari proses pembelian, maka biasanya yang pertama keluar adalah berapa jumlah barang yang sudah terjual atau yang sudah dilakukan, berapa jumlah transaksi yang terjadi. Baru kemudian kita lihat ke testimonial. Bukan berarti kalau misalnya ternyata dia punya testimonial buruk, kemudian barangnya semua buruk pun tidak, gitu ya. Jangan sampai salah juga, bisa jadi karena pada saat itu ada proses, atau setelah prosesnya lama, kemudian ya memang kemudian ada hal yang kita nggak bisa lihat dari situ juga, gitu ya. Ada hal yang sifatnya laki juga, karena pasar tuh banyak. Bahkan kalau kita belanja di pasar yang real sekalipun, kan kita udah tahu belanja di tempatnya, kadang-kadang masih kita udah lihat ditimbangnya masih diganti, gitu ya, barangnya. Buahnya masih ditukar lagi, kantong kreseknya, itu masih juga terjadi. Bukan berarti kita bisa benar-benar 100% menghindar dari konteks penipuan, tapi paling tidak pada saat kita membekali diri kita dengan pengetahuan ciri-ciri yang tadi, kita bisa lebih waspada gitu dan tahu caranya. Ini termasuk juga, bukan berarti juga kalau misalnya di marketplace, kalau misalnya ada indikasi kita udah barangnya nggak akan datang atau lama nggak datang, cancel aja, gitu ya, minta atau lakukan pengembalian barang, itu bisa dilakukan. Itu kenapa jauh lebih aman menggunakan marketplace, nggak cuma sekedar si bintangnya aja, tapi ada. Makanya ya, kalau misalnya dibilang lagi Indonesia Catat Digital, ini yang paling utama adalah literasi, budayakan untuk membaca. Jadi kita punya hak kok untuk membaca produknya, membaca deskripsinya, bahkan membaca aturan yang berlaku di marketplace tersebut. Itu yang justru bisa menyelamatkan kita sebagai konsumen, menyelamatkan, melindungi uang kita yang akan digunakan untuk bertransaksi ini. Jadi kalau misalnya sudah diindikasikan kok lama ya nggak dikirim-kirim, pengemas dikemas terus, nggak berangkat ini barang, cancel aja, gitu ya, karena masih ada toko yang lain. Hal tersebut sudah jauh lebih bisa kita sikapi, gitu ya, untuk hal seperti itu yang paling sederhana.